Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di YouTube channel Hari Setiawan. Di channel ini, Anda akan mendapatkan berbagai insight seputar pelaksanaan haji di Indonesia. Guna mendukung tumbuhnya channel ini, jangan lupa Anda untuk subscribe, like, comment, and share, supaya channel ini tetap konsisten dalam berbagi wawasan seputar haji bersama Anda semuanya. Teman-teman, saya ingin membuka video ini dengan beberapa klip dari pemberitaan media online terkait dugaan korupsi kuota haji 2024. Silakan. Dari beberapa pemberitaan ini tentu menimbulkan keprihatinan tersendiri karena persoalan haji pada akhirnya masuk ke kantor KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan KPK mulai hari Sabtu dini hari yang lalu kepada wartawan telah mengumumkan naiknya status kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 dari penyelidikan menjadi ke penyidikan dengan diterbitkannya surat perintah penyidikan sprindik umum yang dengan itu para penyidik KPK akan melakukan penggalian data, informasi, dan pencarian alat bukti yang akan lebih intensif. Dan kabar mengejutkan di pemberitaan media hari Senin kemarin, ketika juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan menyampaikan bahwa dari hitungan internal KPK, dalam dugaan korupsi kuota haji 2024 ini, negara ditaksir mengalami kerugian lebih dari 1 triliun rupiah. Saya secara pribadi jujur sangat shock ya. Benar-benar kaget dan tidak menyangka bahwa perhitungan estimasi kerugian yang disampaikan KPK dalam kasus ini ternyata sangat besar sekali. Sangat besar masih sekali. Menandakan saya secara pribadi jujur betul-betul di satu sisi terkejut sekaligus prihatin di waktu yang sama. Ternyata perhitungan kerugian yang muncul di meja KPK sangat besar, walaupun sekali lagi, semua itu masih harus dibuktikan di muka pengadilan. Dan selama kasus ini masih dalam penyidikan, maka tentu asas praduga tidak bersalah harus dikedepankan kepada siapapun, kepada para pihak yang mungkin terseret atau terserempet kasus ini. Tapi teman-teman sekalian, saya melihat bahwa dalam kasus ini menjadi ujian betul bagi KPK. Ujian kredibilitas, ujian integritas. Mengingat beberapa alasan. Yang pertama, isu perkara yang mengemuka dalam kasus ini adalah persoalan haji, di mana haji merupakan salah satu rukun Islam. Haji adalah bagian dari ibadah bagi umat Islam. Perjalanan suci menuju tanah suci demi memenuhi panggilan Allah Zat yang Maha Suci. Di dalam kesucian haji, ternyata di kantor KPK terendus ada hal yang diduga tidak beres dalam pengelolaan kuota haji 2024. Sampai hari ini KPK memang belum menetapkan satupun tersangka. Sejumlah pihak telah dipanggil, mulai dari sejumlah pejabat tinggi di Kementerian Agama hingga pejabat karir di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau PAU, di mana penyelidik KPK telah memanggil Dirjen PAU Hilman Latif, dan sejumlah pihak juga telah dimintai keterangan baik dari kalangan swasta, dari Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus atau Travel Haji, sejumlah tokoh masyarakat,
termasuk Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH Fadlul Imansyah. Semuanya masih sebatas saksi. Belum ada tersangka dalam kasus ini. Tetapi karena kasus ini menyangkut urusan haji, di mana haji adalah bagian dari ibadah umat Islam, agama yang paling banyak pemeluknya di Indonesia, maka sudah selayaknya KPK benar-benar serius, tegak lurus dengan hukum, dan profesional dalam melakukan penegakan hukum dalam kasus ini. Kita bersyukur juru bicara KPK, Budi Prasetyo, hari Senin kemarin juga menegaskan kepada wartawan bahwa KPK serius untuk mengusut tuntas kasus ini. Alasan yang kedua bahwa KPK harus serius dalam mengungkap kebenaran, mengungkap seterang-benderangnya kasus ini, karena haji yang diselenggarakan oleh pemerintah akan dipertaruhkan reputasinya di mata publik terkait dengan kasus ini. Artinya, selama ini penyelenggaraan ibadah haji mayoritas diselenggarakan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di mana haji reguler yang 92% total kuota nasional itu dikelola oleh Kementerian Agama di jalur haji reguler. Hanya 8% saja yang diselenggarakan oleh swasta. Kuota haji khusus hanya 8%. Demikian amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Artinya, ketika KPK menyentuh kasus ini dan menemukan indikasi pidana korupsi dalam kasus ini, maka ini merupakan pertaruhan reputasi pemerintah. Dalam makna, kalau memang KPK bisa mengungkap kasus ini dengan serius, maka ini harus menjadi pelajaran berharga bagi pelaksana haji yang tahun depan rencananya akan diberikan mandat itu kepada Badan Penyelenggara BP Haji, supaya benar-benar penyelenggaraan haji di masa mendatang itu dilaksanakan dengan baik, profesional, transparan, jauh dari korupsi dan kolusi. Yang ketiga, nilai kerugian kasus ini cukup besar. Kalau memang inline, selaras dengan alat-alat bukti yang ada. Dan sebagaimana lazimnya, kasus-kasus pidana, baik itu pidana umum, apalagi pidana khusus semacam kasus korupsi, tentu menyangkut reputasi nama baik seseorang. Sehingga sebelum KPK benar-benar menetapkan seseorang menjadi tersangka, sudah pasti KPK harus betul-betul punya keyakinan dan alat bukti yang sangat kuat, supaya persoalan kasus semacam ini tidak menjadi bola liar. Bagaimanapun, otoritas ya, yang memimpin Kementerian Agama saat kasus ini muncul adalah sosok yang punya latar belakang tokoh masyarakat cukup kuat. Dan tentu KPK seharusnya tidak tebang pilih, tetap menjunjung tinggi kebenaran, dan tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang sifatnya politis. Bagaimanapun penegakan hukum harus jauh dari nuansa politik. 3 hal inilah yang menjadi alasan kuat yang seharusnya publik sama-sama mendorong agar kasus ini bisa terungkap dengan seterang-terangnya, tentu dengan disertai alat bukti yang sangat kuat demi menjaga marwah penegakan hukum, integritas penyelenggara haji di Indonesia, dan yang paling penting apa? Yang paling penting menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji oleh pemerintah.
Bagaimanapun, haji di tahun 2026 dan seterusnya akan diselenggarakan oleh sebuah badan baru yang dibentuk oleh Presiden Prabowo yang bernama BPHJ atau Badan Penyelenggara Haji. Ini tentu ujian bagi BPHJ. Dia harus bisa membuktikan bahwa penyelenggaraan haji saat berada di tangan mereka, saat diamanahkan di pundak mereka, itu jauh lebih baik daripada penyelenggaraan haji sebelum-sebelumnya. Kita semua berdoa supaya apapun kasus hukum dalam persoalan haji di Indonesia betul-betul terungkap dan ditegakkan secara adil dan profesional, serta penyelenggaraan haji di masa mendatang bisa lebih baik lagi. Mari tetap kita junjung tinggi asas praduga tidak bersalah, dan kita amati bersama bagaimana akhir kesudahan dari kasus ini. Sampai di sini dulu teman-teman. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.